Pagi mulai memudar. Cahaya mentari mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur. Burung-burung beterbangan ke sana kemari sambil berkicau riang seiring dengan pancaran sang surya yang telah datang menghalau kelamnya malam. Sungguh suatu pagi yang amat cerah setelah senyum para prajurit Pajang yang dipimpin oleh para kerabat dari Selo. Senyum cerah itu terus merekah mengiringi perjalanan mereka kembali menuju ke Pajang setelah berhasil menaklukkan Jipang Panolan. Tidak terkecuali para kerabat Selo yang masih tersenyum lebar karena telah berhasil menunaikan tugas yang berat dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, dan tiba-tiba senyum mereka pun langsung berubah ketika Ki Wirojoyo memberanikan diri untuk mengatakan hal yang sesungguhnya masih menjadi beban pikiran bagi para kerabat Selo, terutama Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Kakang, sekarang sebagai senopati pemimpin pasukan Pajang dalam perang ini, Kakang Pemanahan harus berani menanyakan apa yang pernah dijanjikan oleh Kanjeng Sultan. Celetuk Ki Wirojoyo yang membuat raut wajah para kerabat Selo langsung berubah. Ki Pemanahan menghela nafasnya, namun seulas senyum kecil kini terlukis di wajah pemimpin kerabat Selo tersebut. Sebagai orang Selo, kita harus berjuang tanpa pamrih. Tetapi Kakang, kita memang tidak mengharapkan pamrih. Adi Sultan sendiri yang telah berniat untuk memberikan hadiah, saut Ki Juru Mertani. Ki Wirojoyo pun langsung menimpali. Benar Kakang, mohon maaf, bukannya saya pamrih, tetapi itu hak kita sesuai dengan yang dijanjikan oleh Gusti Sultan. Ya, saya berterima kasih kepada Adi Juru Mertani dan Adi Wirojoyo yang sudah mengingatkan saya. Sebagai yang tertua dari kerabat Selo, saya memang berkewajiban untuk mengingatkan Adi Sultan. Tapi biarlah Adi Sultan sendiri yang berkenan memberikannya. Saya tidak akan menuntut, pungkas Ki Pemanahan dengan suara datar yang membuat para kerabat dari Selo Mahfum dengan sifat kepemanahan yang mencerminkan watak dari orang-orang Selo. Sesampainya di kota Raja Pajang, para prajurit Pajang yang dipimpin oleh para kerabat dari Selo tersebut mendapat sambutan yang sangat meriah. Sang Sultan sendiri yang langsung menjemput mereka dengan kereta kebesaran keraton. Ki Pemanahan, Ki Penjawi dan Ki Juru Mertani juga mendapat kehormatan untuk ikut naik kereta kebesaran keraton milik Kanjeng Sultan sampai di Keraton Pajang. Sesampainya di Keraton Pajang, para kerabat dari Selo pun langsung diterima di Balai Penghadapan Agung yang juga dihadiri oleh para pejabat Pajang. Ki Pemanahan langsung melaporkan semua tugas yang ia emban sebagai senopati perang. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo pun kini memberikan ucapan selamat dan ucapan terima kasih kepada semua kerabat Selo tersebut. Sampai akhirnya Kanjeng Sultan mulai berbicara soal pemberian hadiah yang telah ia janjikan bagi siapa saja yang telah berhasil membunuh Adipati Jipang. Dengan terbunuhnya Kakang Mas Aryo Penangsang, Jipang Panolan kini sudah tidak berarti apa-apa bagi Pajang, ucap Kanjeng Sultan. Ki Pemanahan menjura hormat sebelum menjawab. Leres Kanjeng Gusti, kekuasaan Pajang di pesisir utara akan lebih bagus. Ki Penjawi pun kini ikut menimpali setelah menjura. Selain pesisir utara, Jipang yang sudah kita kuasai juga merupakan pintu masuk bagi Pajang untuk melebarkan sayap kekuasaannya ke Brangwetan, Kanjeng Gusti. Kanjeng Sultan Hadiwijoyo mengangguk sambil tersenyum. Ya, aku berterima kasih atas perjuangan dan pengorbanan kalian orang-orang Selo, terutama
kepada Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi yang telah berhasil membunuh Kakang Arya Penangsang. Menurut babat tanah Jawa, yang dilaporkan berhasil membunuh Arya Penangsang adalah Ki Pemanahan dan Ki Penjawi, bukan Sutowijoyo, dan hal ini dilakukan atas saran dari Ki Jurumertani agar Kanjeng Sultan tidak melupakan janjinya untuk memberi tanah Mataram dan tanah Pati kepada Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. Secara khusus, aku juga berterima kasih kepada Kakang Jurumertani yang sudah memberikan saran dan juga taktik untuk mengalahkan Kakang Mas Arya Penangsang. Semua kerabat Selo menjura hormat dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Alangkah bangga dan bahagianya mereka mendapatkan pujian yang begitu rupa dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Kanjeng Sultan menatap para kerabat Selo dengan tatapan bangga. Kemudian ia pun kembali berujar, "Nah, sekarang aku mau bicara soal hadiah. Sebelum kalian berangkat menuju Jipang, aku pernah berjanji bahwa barang siapa yang dapat membunuh Kakang Mas Arya Penangsang, aku akan memberikan tanah Pati dan alas Mentauk sebagai hadiah. Tetapi masalahnya sekarang, ada 2 orang yang melakukannya. Dan sebagai seorang sultan, aku harus bersikap adil dan tidak boleh pilih kasih," kata Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Kanjeng Sultan kini menatap kepada Ki Pemanahan dan Ki Penjawi. "Baik Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, kalian berdua harus mendapatkan hadiah yang cukup pantas. Bagaimana Kakang Pemanahan?" "Ampun Gusti, saya sebagai yang lebih tua akan mengalah. Biarlah Adi Penjawi yang memutuskan," jawab Ki Pemanahan dengan sungkan. "Bagaimana Kakang Penjawi?" tanya Kanjeng Sultan. "Mohon ampun Gusti, saya menyerahkan keputusan kepada Kanjeng Gusti yang jauh lebih bijak daripada kami," jawab Ki Penjawi yang juga nampak sungkan. "Bagaimana Kakang Pemanahan?" tanya Kanjeng Sultan kembali kepada Ki Pemanahan. "Ampun Gusti, hamba setuju dengan Adi Penjawi. Kami percaya Kanjeng Gusti akan memutuskan masalah ini seadil-adilnya," jawab Ki Pemanahan. "Baiklah, sekarang bagaimana? Siapa yang akan memilih alas Mentauk? Siapa yang akan memilih tanah Pati? Terserah kepada Kakang berdua," lanjut Kanjeng Sultan. Baik Ki Pemanahan maupun Ki Penjawi kini tidak langsung menjawab. Mereka terdiam untuk berpikir sejenak. Tetapi kemudian Ki Pemanahan yang terlebih dahulu mengambil keputusan untuk memilih alas Mentauk yang masih berupa hutan belantara untuk mengalah kepada adiknya, yaitu Ki Penjawi. "Ampun Kanjeng Gusti, kalau hamba boleh memilih, biarlah hamba memilih alas Mentauk." Jawaban tersebut cukup mengejutkan Ki Penjawi karena tadinya ia yang hendak mengalah untuk mengambil alas Mentauk karena waktu itu tanah Pati sudah makmur dan daerahnya sudah maju. "Baiklah Kakang, bagaimana dengan Kakang Penjawi? Kakang Pemanahan sudah memilih daerah yang dia pilih." Meskipun merasa tidak enak kepada kakangnya, Ki Penjawi tidak punya pilihan lain. Maka ia pun kini menjurah hormat. "Ampun Kanjeng Gusti, apapun yang akan Gusti berikan kepada hamba akan hamba terima dengan baik." "Baiklah, soal hadiah sayembara untuk Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi sudah diselesaikan. Sekarang aku punya satu hadiah lagi untuk Adi Wirojoyo yang tidak kalah berjasanya dalam penaklukan Jipang ini," ujar Kanjeng Sultan. Sungguh tidak terkira oleh Ki Wirojoyo bahwa ia akan disanjung sedemikian rupa oleh Kanjeng Sultan. Ia pun kini menjura dengan sungkan. "Ampun Kanjeng Gusti, hamba hanya menjalankan tugas dari Kanjeng Gusti.
Kanjeng Sultan tersenyum mendengar jawaban dari salah satu saudara angkatnya yang pandai merendah tersebut. Kesetiaanmu itulah yang selalu aku harapkan, Adi. Aku juga punya hadiah yang cukup pantas atas jasamu. Akan aku anugerahkan pusaka keris Kiai Blarak sebagai ganjaran atas jasa dan kesetiaanmu. Sungguh suatu anugerah yang tidak terkirakan bagi Ki Wirojoyo, karena perjuangan dan kesetiaannya pada Kanjeng Sultan yang tanpa pamrih, semuanya ia lakukan demi mengangkat harkat dan derajat para kerabat dari Selo, terutama Ki Pemanahan, yang menurut wasiat dari Ki Ageng Selo telah akan menurunkan raja-raja penguasa tanah Jawa. Ki Wirojoyo kini hanya bisa menjura dan mengucapkan terima kasih kepada Kanjeng Sultan Hatiwijoyo. Nah, soal hadiah sebagai ganjaran kalian yang telah berjasa besar pada negeri kita ini telah kita selesaikan dengan baik. Sabdoku sebagai rojo telah kusabdokan kepada kalian semua, tegas Kanjeng Sultan kepada semua yang hadir. Kakang Penjawi bisa langsung ke Tanah Pati. Pimpinlah daerah itu dengan baik agar terus berkembang menjadi daerah yang makmur, ujar Kanjeng Sultan. Terima kasih Kanjeng Sultan, kata Ki Penjawi. Kanjeng Sultan terdiam sejenak seperti ada yang sedang ia pikirkan. Dengan suara agak tersendat di awal, ia kemudian berucap, tapi untuk Kakang Pemanahan, saya mohon maaf karena sekarang belum bisa memberikan tanah Mentau. Akan aku benahi dulu tanahnya. Aku akan memerintahkan untuk dibuka ladang-ladang pertanian agar pantas kuserahkan kepada Kakang sebagai tanah perdikan. Ki Pemanahan agak kecewa karena ia dan seluruh kerabat Selo pun sanggup untuk membuka hutan Mentau tersebut. Namun, ia tetap dengan besar hati menerima dengan ikhlas apa yang dikatakan oleh Kanjeng Sultan Hatiwijoyo. Demikianlah seluruh kerabat dari Selo menerima anugerah dari Kanjeng Sultan dengan sukacita. Ki Penjawi kini langsung mendapat tanah padi. Ki Pemanahan juga mendapat tanah Mentau meskipun harus tertunda. Dan Ki Wirojoyo juga mendapat hadiah berupa keris pusaka yang bernama keris Kiai Blarak. Sedangkan Ki Juru Mertani yang sudah cukup senang untuk dapat mendampingi Ki Pemanahan dalam mengolah tanah Mataram. Waktu terus berjalan. Hari pun kini berganti menjadi hari-hari yang baru. 1 tahun telah berlalu dan Kanjeng Sultan Hatiwijoyo ternyata belum memenuhi janjinya untuk memberikan tanah Mentau kepada Ki Pemanahan. Ki Pemanahan pun kini juga merasa tidak enak hati karena sudah mengumpulkan seluruh kerabat dari Selo di Pajang yang telah ia minta untuk bersama-sama membuka dan mengolah alas Mentau. Dalam masa penantian itu, Ki Juru Mertani dan Ki Wirojoyo senantiasa selalu mendampingi dan memberi nasihat kepada Ki Pemanahan untuk dapat bersabar dalam menunggu titah dari Kanjeng Sultan Hatiwijoyo. Meskipun selama itu tidak ada tanda-tanda dari Kanjeng Sultan untuk menepati janjinya, karena tidak ada seorang pun orang Pajang yang dikirim ke alas Mentau untuk membuka hutan, apalagi membuat sawah dan ladang di sana. Lama-kelamaan, Ki Pemanahan dan Ki Juru Mertani semakin mempertimbangkan Ki Wirojoyo yang selalu mendampingi mereka dan dengan setia memberikan masukan-masukan yang berharga bagi kedua pemimpin kerabat Selo tersebut. Ki Wirojoyo selain bijak dan cerdas, juga mempunyai kesaktian yang cukup tinggi sehingga bisa diandalkan oleh Ki Pemanahan untuk membantunya. Ki Pemanahan pun tidak segan untuk mengangkatnya menjadi orang kepercayaan setelah Ki Juru Mertani. Atas kesetiaan dan semua bakatnya tersebut, Ki Pemanahan pun berjanji dalam hatinya bahwa kelak apabila ia dan keluarganya mendapat kemuliaan, ia akan membagi kemuliaan tersebut dengan Ki Wirojoyo bersama dengan keluarganya. Ki Juru Mertani pun
juga sangat menyukai Ki Wirojoyo karena orangnya dapat diandalkan. Maka ia menyarankan kepada Ki Pemanahan agar Ki Wirojoyo diangkat menjadi guru dan salah satu penasihat juga pengasuh dari Sutowijoyo. Ia juga menyarankan apabila kelak Ki Pemanahan sudah menjadi penguasa di bumi Mataram, agar Ki Wirojoyo dapat diangkat menjadi salah satu pejabat penting di Mataram. Dalam masa penantian pemberian tanah Mataram kepada Ki Pemanahan, Sutowijoyo pun juga banyak berjasa besar kepada Bajang. Satu waktu, Sultan Hadiwijoyo memerintahkannya untuk menjadi senopati perang mendampingi Pangeran Benowo untuk menaklukkan Brangwetan. Selama masa penaklukan Brangwetan itu pula, Ki Wirojoyo diminta oleh Ki Pemanahan untuk mendampingi dan mengawal keselamatan dari Sutowijoyo. Sutowijoyo yang juga merupakan putra angkat dari Kanjeng Sultan dapat melaksanakan tugasnya dengan gilang gemilang. Hampir seluruh wilayah dari Brangwetan takluk kepada Bajang. Meskipun untuk menaklukkan Surabaya, Tuban, dan Madura, Sultan Hadiwijoyo harus menaklukkannya secara politik, yakni dengan mengangkat para adipati tersebut menjadi menantunya. 2 tahun kemudian, akhirnya Ki Pemanahan mendapat haknya, yaitu Alas Mentau dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo berkat bantuan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Selidik punya selidik, ternyata Kanjeng Sultan enggan memberikan tanah Mataram karena merasa khawatir oleh ramalan dari Kanjeng Sunan Griprapen yang mengatakan bahwa kelak di Mataram akan lahir seorang raja yang akan menguasai seluruh tanah Jawa mengalahkan telatah Bajang. Namun hal itu ditepis oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dengan memberi saran kepada Kanjeng Sultan untuk menyuruh Ki Pemanahan selalu bersumpah setia kepada Bajang. Ki Pemanahan pun kini berjanji untuk setia kepada Bajang, namun ia tidak berjanji kesetiaan dari keturunannya karena itu adalah merupakan rahasia ilahi. Setelah mendapatkan tanah Mataram dan bersiap untuk membuka tanah yang masih berupa hutan perawan tersebut, Ki Pemanahan mengangkat Ki Jurumertani sebagai penasihat tertinggi dan juga mengangkat Ki Wirojoyo sebagai tangan kanan untuk memimpin para laki-laki dari Selo dalam membuka Alas Mentau. Malam itu, Ki Jurumartani, Ki Wirojoyo, Ki Surokerti, dan Danang Sutowijoyo berkumpul di rumah Ki Pemanahan untuk membahas pemberangkatan seluruh kerabat Sero dari Pajang menuju ke Alas Mentau. Syukur alhamdulillah Kakang, kesabaran Kakang Pemanahan kini telah menuai keberhasilan, ungkap Ki Wirojoyo dengan wajah berseri-seri yang mengungkapkan rasa syukurnya. Iya Kakang, meskipun terlihat seperti ditunda-tunda, tetapi saya tetap yakin tidak ada dusta dan khianat dalam ucapan dan janji dari Adi Sultan Hadiwijoyo. Gusti Sultan pasti akan memenuhi janjinya, ucap Ki Jurumartani yang juga nampak sumringah. Ki Pemanahan mengangkat kepalanya. Tidak coba ia sampaikan bagaimana akhirnya Kanjeng Sultan terpaksa menyerahkan tanah Mataram setelah Kanjeng Sunan Kalijogo turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Ia merasa tidak perlu mengungkit-ungkit masalah itu, selain juga ia tidak mau menjelek-jelekan Kanjeng Sultan. Ki Pemanahan kemudian berujar tentang rencana kepindahannya menuju ke Alas Mentau. Semakin sumringah wajah Ki Jurumartani mendengar rencana kepindahan tersebut. Ia pun kemudian berujar kepada Ki Pemanahan. Sesuai dengan janji saya juga akan turut pindah bersama dengan para kerabat Selo untuk mendampingi Kakang dan Danang Sutowijoyo dalam mengolah tanah Mataram, Kakang. Semakin gembiralah Ki Pemanahan mendengar ucapan adik iparnya tersebut. Ia sangat bersyukur karena Ki Jurumartani telah menepati janjinya untuk selalu mendampingi dirinya dan keluarganya, sebab kehadiran Ki Jurumartani amat dibutuhkan untuk membangun bumi Mataram. Terima kasih, Adi. Tanah Mataram akan kian terolah dengan baik apabila Adi Juru ikut menyertai kami. Ki Pemanahan kemudian melirik kepada Ki Wirojoyo
dan kemudian ia pun berkata, "Adiwirojoyo, aku juga punya 2 permintaan untukmu." "Apa itu, Kakang?" "Sebisa saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya," tanya Ki Wirojoyo. "Pertama, aku minta Adi untuk memimpin pengamanan selama para warga Selo membuka hutan di Alas Mentahok. Dan yang kedua, apabila Kademangan Mataram sudah berdiri, kita akan membutuhkan pasukan pengamanan untuk mengamankan seluruh wilayah Mataram. Saya minta Kakang yang nanti melatih para pemuda untuk dijadikan pasukan pengamanan sekaligus menjadi Lurah Tamtomo pasukan Mataram." "Baik, Kakang. Akan saya laksanakan sebaik-baiknya tugas dari Kakang ini," angguk Ki Wirojoyo dengan tegas namun sopan kepada pemimpin kerabat Selo tersebut. "Adapun Adi Surokerti, saya minta untuk membantu tugas Adi Wirojoyo," ucap Ki Pemanahan kepada Ki Surokerti. "Baik, Kakang," jawab Ki Surokerti. "Kakang Wirojoyo, bersiap-siaplah untuk melaksanakan tugasmu. 2 condro lagi kita akan berangkat ke Mataram," ucap Ki Pemanahan. Ki Wirojoyo mengangguk mantap. "Baik, Kakang. Tetapi saya minta waktu untuk menjemput keluarga saya di Banyurip, untuk kemudian saya boyong mereka semua ke Mataram." Ki Pemanahan mengangguk. Keluarga Ki Wirojoyo memang tinggal di desa Banyurip yang letaknya 1 hari perjalanan ke arah barat dari kota Raja Bajang. "Baiklah, Adi. Kapan Adi akan berangkat?" "Malam ini juga, Kakang, agar besok siang kami sudah sampai. Kami akan menyiapkan perbekalan dan kemudian segera kemari untuk bersama-sama pergi ke Mataram," jawab Ki Wirojoyo. "Baik, pergilah. Hati-hati di jalan, Adi," pungkas Ki Pemanahan. Pada saat yang sama, di sebuah gubuk tua di hutan lebat yang angker, Aryo Kusumo, putra dari Ki Patih Mataun yang telah gugur di tangan Ki Wirojoyo, keluar dari dalam gubuk itu. Ia celingukan mengedarkan pandangannya ke sana kemari. Nampaklah ia seperti sedang menunggu seseorang.